Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sahabat Go Islam? Semoga selalu Allah berikan sehat lahir dan kesehatan iman ya. Sahabat, bagi kaum Syiah, tanah Karbala lebih mulia dibandingkan tanah Mekah atau Madinah. Kita akan sebutkan bagaimana akidah mereka tentang Karbala yang dicantumkan dalam kitab-kitab rujukan Syiah. Silakan sahabat simak video ini sampai selesai hanya di channel Go Islam. Namun sebelum diulas lebih lanjut, jangan lupa klik subscribe, like, dan klik lonceng notifikasinya terlebih dahulu agar channel Go Islam dapat terus memberikan manfaat khosana keislaman untuk umat. Pertama, keterangan dalam At-Tahzib, karya At-Tusi, Allah menciptakan Karbala 24.000 tahun sebelum Allah menciptakan Ka'bah. Lalu Allah mensucikannya dan memberkahinya. Dia terus menjadi kota suci yang diberkahi sebelum Allah menciptakan makhluk yang lainnya dan terus akan menjadi kota suci. At-Tahzib li At-Tusi nomor 72. Kedua, Karbala menjadi tanah paling mulia di surga. Allah akan jadikan Karbala sebagai tanah paling mulia di surga dan tempat yang paling afdol yang akan diberikan oleh Allah untuk dihuni para walinya di surga. Kamil Az-Ziyarat Ibnu Quluwiyah halaman 450. Meneror jemaah haji. Tidak hanya menyanjung Karbala, mereka juga meneror dan membantai kaum muslimin yang melaksanakan ibadah haji. Kedengkian dan kebencian mereka kepada kaum muslimin Ahlus Sunnah, terutama Saudi, membuat mereka tega untuk melakukan pembantaian di tanah suci Mekah. Kita akan sebutkan berbagai kejahatan Syiah terhadap jemaah haji yang terjadi di beberapa masa. Pertama, kejahatan Syiah Qaramithah Batiniyah. Al-Hafidz Ibnu Katsir menceritakan kejadian di tahun 312 Hijriah. Di bulan Muharram tahun itu, gelombang Qaramithah Ibnu Thohir bersama pasukannya menghadang jemaah haji yang baru saja kembali dari Baitullah Al-Haram. Mereka baru saja menunaikan kewajiban haji. Jemaah haji ini dirampok di tengah perjalanan pulang. Jemaah melawan untuk mempertahankan jiwa, keluarga, dan hartanya. Hingga terbunuh banyak sekali jemaah haji, yang jumlahnya hanya Allah yang tahu. Mereka menawan beberapa wanita dan anak-anak yang mereka pilih dan mengambil harta yang mereka inginkan. Nilai yang mereka ambil mencapai 1 juta dinar. Al-Bidayah wa An-Nihayah halaman 149. Kedua, pencurian Hajar Aswad dan pembantaian jamaah haji di Masjidil Haram. Selanjutnya Al-Hafidz Ibnu Katsir menceritakan kejadian tahun 317 Hijriah, peristiwa pembantaian jamaah haji di Masjidil Haram dan pencurian Hajar Aswad. Selanjutnya Qaramithah merampas Hajar Aswad dan dibawa ke negerinya. Tepatnya ketika hari Tarwiyah, mereka merampas harta kaum muslimin dan membantai jamaah haji yang sedang tawaf, hingga banyak dari mereka berlindung dengan memegang kiswa Ka'bah, namun tetap dibantai. Sementara pemimpin mereka, Abu Thohir Lanahullah, duduk di pintu Ka'bah sambil mengatakan, "Aku dengan Allah dan Allah denganku. Dia yang menciptakan makhluk dan aku yang membinasakannya." Ibnu Katsir menyebutkan ketika itu ada salah seorang ulama ahli hadis yang sedang ihram. Begitu selesai tawaf, beliau ditodong pedang. Ketika hendak dibunuh, beliau melantunkan syair, "Kalian lihat, banyak korban berjatuhan di rumah mereka seperti pemuda kafi. Mereka tidak tahu berapa lama dia tinggal di dalam gua." Yang lebih sangar lagi, mayat-mayat ini dimasukkan ke dalam sumur Zam-Zam dan dikubur untuk menutup sumur. Al-Bidayah wa An-Nihayah halaman 160, nomor 160. Ketiga, kejadian tahun 1406 Hijriah, kejadian rencana peledakan terowongan Mina. Terowongan Mina salah satu sasaran terbesar Syiah. Di saat terowongan ini penuh dengan jamaah haji menuju Jamarat, Syiah berencana untuk meledakkan TNT, sehingga potensial mematikan dari dua sisi. Pertama, mematikan karena ledakannya. Kedua, mematikan karena kepanikan manusia di satu terowongan
sehingga bisa mati berdesakan. Di tahun 1906 ini, pemerintah menangkap jamaah Iran membawa TNT. Keempat, di tahun 1407, mereka menyelundupkan banyak senjata tajam. Selanjutnya, mereka meneriakkan basmi Amerika, ganyang Amerika sambil menghunus senjata tajam. Disitulah mereka memajang foto-foto Khomeini dan mengibarkan gambar Khomeini. Mereka tidak berpikir di mana Amerika, di mana mereka, apa tentara Amerika ikut haji? Tidak lain tujuannya hanya untuk mencari simpati masyarakat, mereka anti-Amerika, atau tidak lain tujuannya untuk mengacaukan jamaah haji. Kelima, di tahun 1409 Hijriah, terjadi bom bunuh diri yang dilakukan Syiah dari Kuwait. Mereka ledakan bom di dekat Masjidil Haram hingga menewaskan beberapa jamaah haji. Keenam, di tahun 1410 Hijriah, lagi-lagi Syiah bikin ulah. Mereka meledakkan gas mustar yang mengandung senyawa kimia yetterit. Itu dilakukan di terowongan Al-Muaisim di Mekah hingga menewaskan ratusan jamaah haji. Itulah kaum Syiah yang menganggap tanah Karbala lebih mulia dari tanah haram, Makkah dan Madinah, dan beberapa kali melakukan aksi terorisme terhadap umat Islam. Sahabat, dari ulasan tadi kita jadi mengetahui bahwa Syiah bukanlah Islam, yang berbeda akidahnya dan memiliki dendam sejarah yang mendalam kepada ajaran Islam. Namun saat ini kaum Syiah mulai eksis di Indonesia dan berusaha mengaburkan ajarannya dengan bertakiyah atau berdusta seakan-akan berlaku sebagai Muslim Sunni. Semoga sahabat dan kita semua dijauhkan dari paham Syiah yang jelas penyimpangannya. Amin ya robbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat Gue Islam, jika video ini memberikan manfaat, jangan lupa untuk share ya, agar kita ikut menyebarkan kebaikan. Karena kata Rasulullah, barang siapa menunjukkan manusia kepada kebaikan, maka ia memperoleh pahala seperti pahala orang yang melakukannya. Hadis riwayat Muslim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.